Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Awaludin Ragam dari Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahasa Python menggunakan aplikasi Replit atau Replit sih bisa dibilang dan di Scratch. Jadi disclaimer dulu sebelumnya saya sebelumnya sudah membuat program tersebut di aplikasi Replit supaya lumayan mempersingkat waktu lah ya, karena saya mengejar durasi juga. Lalu kalau durasi lama-lama, takut nggak bisa diupload ya teman-teman. Maksimal tuh seingat saya kemarin 35 menit deh. Saya bisa upload tuh lebih dari 30 menit. Kayaknya kurang bisa deh teman-teman. Oke langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi materi di sini yaitu pemrograman dengan if else, flowchart dan boolean. Jadi saya berada di kelas E. Terus NIM saya 400 40 325 650 128. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep boolean yang menjadi dasar logika komputer. Kedua, menguasai penggunaan percabangan if, elif, dan else. Terus, mampu menggambarkan alur program dalam bentuk flowchart. Di sini flowchart yang dimaksud tuh pakai web yang ini ya teman-teman, biar lebih mudah dan lebih gampang buat teman-teman akses. Di sini bisa diketik dia eh draw.io. Nah, sebelumnya saya sudah buat ini untuk percobaan dan saya sebenarnya baru coba-coba aja sih, belum coba lebih lanjut lagi karena apa ya? Bukan mager sih, cuman kayak kepepet sama tugas-tugas lain ya teman-teman. Saya kurang kepegang sama aplikasi ini, saya lebih senang main di Replit ataupun di Quizspot. Jadi balik lagi ke PPT yang tadi, mampu menggambarkan alur program dalam bentuk flowchart yang tadi saya jelaskan ya. Terus mampu membuat program sederhana menggunakan Scratch dengan blok logika. Yang dimaksud blok logika tuh seperti ini ya teman-teman. Saya barusan banget nih bikin ini untuk mempersingkat waktu. Ya kurang lebih tadi saya buat dalam waktu setengah jaman lah. Dan Rapid ini kurang lebih saya buat setengah jam. Jadi total-total tuh keseluruhan sama ada yang diperbaikin-perbaikin 2 jam kurang atau 1 jam setengah lah ya. Oke, ini diagram-diagramnya teman-teman. Oke, sebentar saya balik lagi ke PPT sebelumnya. Terus memperhatikan langsung ke program Python di Replit. Replit itu kayak semacam web yang yang memberikan teman-teman akses untuk memprogram suatu program atau ngoding lah istilah gampangnya secara mudah dan lebih enteng bisa dibilang daripada aplikasi lainnya seperti VS Code terus sama Notepad++ dan lain-lainnya lah. Terus lanjut lagi, konsep boolean dan logika itu apa sih? Terus komputer cuma bisa memahami dua keadaan, yaitu benar, true atau salah, false. Jadi dia nggak bisa baca selain dua itu ya teman-teman. Kayak misalnya satu kurang dua kan min satu. Bisa jadi jawabannya bukan min satu, yang lain lah. Gitu. Aduh, saya kurang ngerti juga sih saya ngomong apa tadi. Sorry ya teman-teman. Kalau saya kebanyakan yakin, itu data yang mewakili ini disebut boolean. Oke, ini teman-teman udah kasih tahu ya. True artinya benar dan false artinya salah.
Operator logika bisa membantu kita membuat kondisi lebih kompleks dan bernilai benar, or bernilai benar. Or ini ada dua kemungkinan, misalnya kemungkinan satu, saya menuju ke warung. Nah, ada dua kemungkinan nih. Saya bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan seperti sepeda atau sepeda motor. Nah, itu bisa berbagai kemungkinan loh. Dan not ini membalikan nilai, misalnya salah. Misalnya saya nggak jalan kaki, naik motor, atau berjalan sepeda. Nah, artinya saya nggak jadi ke warung ya teman-teman. Gitu. Ini contoh program di Python-nya ya teman-teman. Nah, struktur if, elif, else. Nah, percabangan if, else ini digunakan untuk membuat program yang bisa memilih jalan berbeda di kondisi tertentu yang seperti yang saya tadi ya. Contohnya ada kayak saya tadi ke warung, saya jelasin lagi deh. Jadi, simpelnya gini, saya ke warung. Terus pilihannya saya antara jalan kaki, naik sepeda, atau naik kendaraan sepeda motor. Nah, itu bisa dipilih antara tiga ini. Tapi kalau misalnya not, yang seperti saya bilang tadi, dia tidak di ada pilihan tiga tadi, artinya saya tidak jadi ke warung ya teman-teman. If digunakan untuk memeriksa kondisi pertama. If else ini digunakan untuk memeriksa kondisi lain jika kondisi pertama salah. Hmm, terus, nah, dan yang di Python tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kombinasi kondisi. Kadang kita membutuhkan lebih dari satu syarat untuk mengambil keputusan. Sini operator logika dan and dan or digunakan. Misalnya kalau and itu tadi di sini bernilai benar. Kayak contohnya saya jadi ke warung berjalan kaki. Nah itu benar. Enggak sih. Nah di sini contoh implementasinya mengemudi ya. Umur dia 18 tahun. SIM dia ada benar. Umur 17 SIM boleh mengemudi. Oke, kalau misalnya kalau saya jawabnya di bawah 17 tahun, saya jawab 16 tahun lah. Dia nggak boleh mengemudi karena kenapa? Karena dia nggak punya SIM. Seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya saya jawab lebih dari 18, contoh, eh, apa ya, 19 atau 20 tahun lah. Berarti dia mulai mengemudi karena memenuhi syarat ini. Yang tuh ini, sama kayak tadi. Terus kalau flowchart sendiri, flowchart adalah cara visual untuk menjelaskan alur logika program. Dengan flowchart, kita lebih mudah memahami bagaimana kondisi bekerja. Contohnya, alur ini ya teman-teman, ini project saya yang minggu lalu, saya potong terus saya tampilin di sini. Nah ini contohnya kayak memilih buah, start, membuat list buah, contohnya kayak apel, jeruk, terus alpukat lah pokoknya dan lain-lain. Terus tanya ke user apa yang mereka mau. Hmm, misalnya dia eh, buah yang kita berikan tuh di dalam list tersebut jeruk, apel, sama strawberry. Di sini kalau dia jawabnya jeruk ataupun apel strawberry, dia akan eh, muncul oke. Dan kalau dia bilangnya
alpukat lah yang tidak termasuk ke dalam tiga pilihan tadi, dia akan jawab fruit is not available. Gitu ya teman-teman. Terus kalau Scratch sendiri tuh kayak program yang bisa kita utak-atik, mirip-mirip Python sih sebetulnya. Cuman lebih versi lebih mudahnya karena kan tinggal tarik terus tempel, tarik tempel, tarik tempel. Nggak kayak Python ya teman-teman. Kalau error tuh kita bingung gimana cara atasinya, dan kita bisa latihan pakai ini dulu. Terus di seperti ini kita bisa praktikkan logika if else dengan cara visual, gunakan blok kode, stress membantu pemula untuk memahami konsep program tanpa harus menulis kode cocok untuk memperkenalkan konsep. Nah, iya teman-teman, benar, karena dia langsung ke program ya teman-teman, nggak pakai if, else, atau apalah yang lain-lainnya. Terus Python demo Replit. Nah, ini Replit ini yang seperti saya bilang di awal itu dia web yang bisa akses Python atau bahasa yang lain-lainnya lah. Contohnya ke Python, program akan minta input. Nah, yang kita masukkan umur. Ya, umur saya 18. Berarti saya cukup umur untuk mengemudi. Coba deh, kita coba di Python ya teman-teman. Kita akses tablet. Kita coba kalau kita nggak coba kita nggak bakal bisa ya teman-teman. Kita ini mas lah. Oke, gini aja. Kayaknya nih internet saya agak-agak nge-lag ya teman-teman. Makanya saya antisipasi buat buat bikin program dua supaya antisipasi kalau internet saya tiba-tiba mati. Seperti yang kemarin video sebelumnya itu saya kurang lebih 3 kali ngetek video teman-teman. Karena ada gangguan sinyal jadi agak kepotong-potong. Coba kita ke mana ya? Lanjutin aja lah. Nah ini project kita yang kemarin yang grocery teman-teman. Sama bikin kalkulator. Coba di sini kita umur, umur sama dengan INT. Nah, kita next if umur sama dengan 18 lah. Anda sudah dewasa, oke. Terus else jadi 2 print. Anda masih anak-anak. Begini aja ya teman-teman. Kurang lebih contohnya sama lah. Jadi kita masukkan umur Anda. Contoh kayak ini kan saya masukkan 18. 18 tuh kayak tengah-tengahnya antara 17 sama 19. Kalau di sini saya masukin 17, jawaban dia Anda masih anak-anak. You are child. Coba kalau kita masukin 20 lah. Nah, you are older atau Anda sudah dewasa. Hmm, kurang lebih seperti ini sama juga kayak apa ya? Di sini bisa kita ubah-ubah juga kata-katanya, yang penting konsepnya sama kurang lebih. Misal kalau dia mau nanya harga barang, adalah harga barangnya tuh hmm, harga.
berapa berapakah harga barang tersebut. Berubah di sini jadi harga ya teman-teman. Misalnya harganya tuh berapa ya? 20.000, 20 titik, 20.000. Iya, misalnya di kalau 20.000 tuh if-nya mahal, else-nya murah, terlalu mahal. Sip. Else-nya tuh sangat murah. Oke, bisa kita run. Berapakah harga barang tersebut? Kalau aku jawab 10.000, ini berapa ya? Oh, sorry teman-teman, mata saya agak minus. 10.000, sangat murah. Coba kalau kita run lagi, 30.000, 30.000. Nah, terlalu mahal. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Eh, Programnya. eh, Oke, kita langsung cobain aja ke project yang tadi saya udah buat. Pertama, kita ke sini dulu, ke diagram. Karena diagram tuh yang saya bikin yang bekas kemarin ya teman-teman. Kan list. Kalau list tuh, seingat saya list yang mau kita belanja deh. Producer speak about the cookies. Oh, resep cookies teman-teman. Ingredient, ingredient list. Oke, ya kurang lebih seperti inilah. Misalnya pertama start, create ingredient list, export, producer. Uh, ya, ini kurang lebih gitu sih teman-teman. Pakai yang pernah saya buat, ya. Pernah saya buat begini. Nah, ini yang tadi saya buat tadi start, create, buat uh, list buah-buahnya. Terus tanya ke user apa yang mereka butuhin. Terus buat tengah-tengah sini kayak pertengahan antara kanan, kiri, atas. Dua pilihan lah. Setelah itu jawaban yang yes atau or no. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, coba kita langsung ke stress ya. Di sini kita wajib pakai yang when bendera hijau ini untuk nge-start kayak biasa. Nanya, where do you want to drive? Di mana kamu akan mengemudi, Indonesia, Malaysia, Amerika, atau Jepang? Ini country. Itu pilihannya tuh negaranya negara mana. Di sini tanya umur kamu berapa? 16. 16 tuh nggak boleh sih teman-teman sebenarnya kalau mengemudi di usia 16 tahun. Hmm, kita kecilin deh. Saya juga sambil memahami materi ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau agak-agak belibet sedikit. Saya juga agak lama membuat ini teman-teman. Central. Oke, kita coba ya. Empat negara ini. Kali Indonesia. Indone- Indonesia. Negara tercinta. Umur kamu berapa? Di umur dari 15 dulu deh. Oh, kan kenapa ini kok data is not available? Karena di sini
Disebutin 16 tahun doang. Coba kita ubah jadi 15. Indonesia 15 sama juga 16 tuh. 16 data is not available. Nggak ada datanya teman. Indonesia. Oke, nggak ada. Dulu kita coba negara lain. 15. Oke, that is not for the country. Oh, ada yang salah nih. You can. Hmm, saya agak bingung nih. Kurang ini, saya udah benar, tapi ada yang salah. Apanya yang salah ya? Coba judul 16. Kita is not available in country. Oh my god. Hmm. Oh, kalau yang di scratch agak bingung guys. Udah langsung ke Python aja. Indonesia. What are you? 16. Pendrive. Berarti kita nggak boleh mengemudi ya teman-teman. Ini tadi saya udah coba. Tadi bisa. Tadi pas saya coba barusan lagi nggak bisa teman-teman. Ya udah salah deh. Nanti coba saya perbaiki ya. Sambil lihat-lihat modul. Soalnya saya agak-agak kurang paham sama urutannya ya. Mohon maaf banget. Lagi ya. Coba Indonesia lagi. Or are you can drive? Kamu boleh mengemudi. Yang menarik apa ya? Oh, coba kalau Malaysia ya.
Di ini kalau misalnya if jika usia di atas 18 tahun, kamu bisa mengemudi. Kalau L itu eh, lawan katanya ya kurang lebih mirip kayak L itu. Coba kita jawab 15. You can drive without financial supervisor. Hmm, coba lagi kita balik saja. 12. You can drive. Kamu tidak boleh mengemudi ya, karena di bawah yang ini nih. Hmm, buat apa lagi ya? Tapi penasaran juga sih, apa yang salah? Unsure, unsure. Kayaknya ada yang salah deh. Jika if di bawah di atas 16 tahun, kamu bisa mengemudi. Else, eh, jika tidak, ya ada yang salah sih ini. Coba deh, saya hapus dulu. Duplicate. Oh, masih sama. Kenapa nih? Ini adalah karena fighting sangat-sangat seru. Hmm, coba kita buat. Ini kalau di sini hanya kendaraan ya. Eh, oh, ada yang belum kita coba nih. Jadi Malaysia udah. Amerika sekarang. Amerika, 16, 16, 17. Can drive. Oh, bisa nih. Oh, di sini nggak bisa ya? Coba deh, kita buat ulang. Sorry. Ini no cut no edit ya teman-teman. Kalau saya ada salah, pasti ketahuan di sini. Karena saya buatnya real time. Nggak ada saya edit-edit sama sekali. Jadi, kalau saya ada salah, mohon maaf ya. Ini project lanjutan. Besok bakal saya ulik-ulik lagi, saya salahnya di mana. Hmm, oh ini yang kemarin.
Hello, coba over kamu. Hello, something kan apa ya? Yes, jika saya berumur 16, saya sudah beraktivitas pagi. Oh, you are young. Kamu terbalik. Sorry, sorry. Udah ngantuk teman-teman. Ini saya record jam setengah 12. Hmm, coba kita gas lagi ya.
Hmm, Misalnya 14. Jadi, iya, kamu masih muda. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Intinya dia dua jawaban. Misalnya umur saya 17, dia akan jawab saya sudah tua atau saya melebihi umur di 16. Coba kalau saya rubah jadi 20. Di sini saya jawab 21, 2 August. Mirip-mirip kayak, nah, kayak gini ya teman-teman, iklannya, konsepnya. Karena di sini waktunya sudah 35 menit, saya akhiri di sini aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.